wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai usaha. Dengan kelompok 1, saya Eliani Nurfadilah dengan NIM 203210061. Saya Eni Noviana dengan NIM 203210065. Saya Erika Cahyaningrum dengan NIM 203210066. Usaha atau dalam bahasa Inggris work yang dalam fisika dilambangkan dengan W merupakan energi yang disalurkan gaya ke sebuah benda sehingga benda tersebut bergerak. Atau bisa juga dikatakan bahwa usaha adalah produk dari kekuatan dan perpindahan. 2. Dalam fisika, suatu gaya dikatakan bekerja jika ketika bertindak ada pergerakan titik penerapan ke arah gaya tersebut. Usaha memindahkan energi dari suatu tempat ke tempat lain atau dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Definisi usaha dalam berbagai bidang yang berbeda. 1. Pengertian usaha. Usaha merupakan besarnya energi yang digunakan untuk merubah posisi yang diberikan oleh gaya pada benda ataupun objek. Usaha yang dikeluarkan oleh suatu objek pun didefinisikan sebagai perkalian atau jarak yang dilalui dengan gaya yang searah dengan perpindahan. 2. Dalam arti fisika, usaha dapat didefinisikan sebagai kekuatan yang menyebabkan pergerakan atau perpindahan suatu objek. Dalam hal gaya konstan, usaha adalah besaran skalar, bukan besaran vektor. Ini berarti bahwa tidak seperti gaya dan kecepatan. Ia tidak memiliki arah, hanya besarnya. Definisi usaha. 1. Dalam sudut pandang fisika, khususnya mekanika, usaha mengandung pengertian sebagai segala sesuatu yang dilakukan oleh gaya pada suatu benda, sehingga benda itu bergerak. Agar usaha berlangsung, maka gaya harus dikerahkan pada suatu benda hingga benda tersebut menempuh jarak tertentu. 2. Pengertian usaha. Usaha adalah sebagai sejumlah gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga menyebabkan benda berpindah sepanjang garis lurus dan searah dengan arah gaya. 3. Pengertian usaha secara umum menurut fisika adalah perubahan energi, sedangkan pengertian usaha adalah perkalian gaya yang segaris dengan perpindahan dan besar perpindahan itu. Pengertian usaha khusus untuk gerak. Jadi apabila seorang mendorong dinding tetapi dinding itu tidak bergerak, tetap orang tersebut melakukan usaha karena telah terjadi perubahan energi, yaitu kimia berubah menjadi energi panas. Hanya saja usaha oleh gaya orang tersebut tidak untuk gerak tetapi untuk panas, sehingga tidak sesuai dengan tujuan gerak, maka diberi nilai 0. Pengertian usaha menurut para ahli. Yang pertama, menurut Ensiklopedia Britannica, usaha dalam fisika mengukur transfer energi yang terjadi ketika suatu benda dipindahkan pada jarak tertentu oleh kekuatan eksternal, setidaknya sebagiannya diterapkan ke arah perpindahan. Jika gaya konstan, usaha dapat dihitung dengan mengalihkan panjang lintasan dengan komponen gaya yang bekerja di sepanjang lintasan. Yang kedua, Wikiversity. Dalam fisika, usaha berhubungan dengan jumlah energi yang ditransfer dalam atau dari suatu sistem oleh suatu gaya. Yang ketiga, menurut Cliff Notes. Konsep usaha dalam fisika jauh lebih sempit daripada penggunaan kata yang umum. Usaha dilakukan pada suatu objek ketika memberikan gaya agar objek tersebut bergerak pada jarak tertentu.
Seseorang yang memegang benda berat tidak bekerja secara fisik karena gaya tidak menggerakkan benda tersebut. Syarat terjadinya usaha. Yang pertama, adanya gaya yang bekerja pada suatu benda. Yang kedua, adanya perpindahan yang dialami oleh benda tersebut. Rumus usaha. Rumus usaha dinotasikan dengan lambang berikut, yaitu W sama dengan F kali S, W sama dengan M kali A. Keterangan W sama dengan usaha yang dilakukan, F gaya yang diberikan, S jarak perpindahan objek, M massa, A percepatan. Rumus usaha dengan gaya membentuk sudut. Gaya yang digunakan dalam usaha adalah gaya yang searah dengan gerak benda. Pada gambar di atas, gaya yang dimaksud adalah W konstan, sehingga rumus usaha menjadi W sama dengan F konstan kali S. 2. Rumus usaha dengan gaya lebih dari 2. Jika ada 2 gaya penyebab benda bergerak dan terjadi usaha, maka gaya yang digunakan adalah resultan gaya atau sigma F, sehingga rumus usaha menjadi W sama dengan sigma F kali S. Resultan gaya sigma F adalah gabungan dari beberapa gaya. Gabungan itu bisa berbentuk penjumlahan gaya dan bisa juga berbentuk selisih dari beberapa gaya, tergantung arah masing-masing gaya. Arah searah gerak benda, sehingga resultan gayanya adalah sigma F sama dengan F1 plus F2. W sama dengan sigma F kali S sama dengan F1 plus F2 kali S. Gaya F2 tidak searah dengan benda, sehingga resultan gayanya adalah sigma F sama dengan F1 min F2. W sama dengan sigma F kali S sama dengan F1 min F2 kali S. 3. Rumus usaha pada bidang kasar. Usaha pada benda yang bersentuhan dengan bidang permukaan kasar, maka terdapat gaya tambahan yang ikut diperhitungkan, yaitu gaya gesek kinetis atau FK. Gaya gesek kinetis adalah gaya gesek yang bekerja pada benda yang bergerak. W atau usaha sama dengan sigma F dikali S dikali dalam kurung F dikurang FK dikali S sama dengan dalam kurung F dikurang koefisien gesek kinetis dikali gaya normal dikali perpindahan. Jika gaya yang membuat benda perpindahan membentuk sudut, sehingga persamaan usaha menjadi W sama dengan sigma F dikali S dalam kurung F cos sudut gaya dengan bidang horizontal dikurang FK dalam kurung dikali perpindahan sama dengan dalam kurung F cos sudut gaya dengan bidang horizontal dikurang koefisien gesek kinetis dikali gaya dalam kurung dikali S. Keterangan usaha atau joule, koefisien gesek kinetis, gaya atau Newton, perpindahan atau M, gaya gesek kinetis atau N, sudut gaya dengan bidang horizontal, gaya normal. Macam usaha dan contohnya. Berdasarkan arah dan perpindahan benda, usaha bisa dibedakan menjadi 3 macam, yaitu usaha positif dan usaha negatif. Usaha positif merupakan usaha yang dilakukan oleh gaya yang searah dengan arah perpindahan benda, sehingga bisa juga disebut sebagai gaya perpindahan searah. Apabila gaya bekerja pada suatu benda ke kanan dan mengakibatkan benda tersebut bergerak ke kanan, maka gaya tersebut melakukan usaha positif. Secara matematis, besar usaha yang dilakukan oleh gaya yang searah dengan perpindahannya sama yang telah disebutkan sebelumnya.
Contoh usaha positif yaitu ketika seseorang mengangkat sebuah kotak dari lantai ke atas meja. Sedangkan usaha negatif merupakan usaha yang dilakukan oleh suatu gaya yang arahnya berlawanan dengan arah perpindahan benda. Atau dengan kata lain, usaha negatif timbul ketika suatu gaya yang bekerja pada suatu benda justru berfungsi untuk menghambat gerak benda tersebut. Apabila sebuah benda bergerak ke kanan dan sebuah gaya bekerja pada benda ke arah kiri, maka gaya tersebut dikatakan melakukan usaha yang negatif. Secara matematis, besar usaha yang dilakukan oleh gaya yang berlawanan arah dengan perpindahannya sama dengan hasil kali gaya dengan perpindahan benda. Atau jika suatu rumus bisa dituliskan W sama dengan F dikali S. Contoh usaha negatif yaitu usaha yang dilakukan oleh gaya gesekan terhadap benda yang bergerak di atas permukaan yang kasar. Selanjutnya itu usaha nol. Usaha nol merupakan istilah yang digunakan untuk menyatakan usaha yang nilainya sama dengan nol. Atau dengan kata lain, gaya sama sekali tidak melakukan usaha. Usaha nol bisa terjadi karena dua kemungkinan, yaitu yang pertama, gaya bekerja tegak lurus dengan perpindahan, dan yang kedua, benda tidak berpindah sama sekali. Contoh usaha nol yang disebabkan karena gaya tegak lurus berpindahan merupakan usaha yang dilakukan dengan gaya berat terhadap benda yang berpindah ke kanan. Saat benda didorong ke kanan oleh satu gaya dan berpindah ke kanan, saat itulah pada benda tersebut juga bekerja gaya berat yang arahnya ke bawah. Berdasarkan hal tersebut, bisa dikatakan bahwa gaya tegak lurus dengan arah perpindahan sehingga usahanya sama dengan nol atau tidak melakukan usaha. Misalnya, ketika kita mendorong tembok, kita tak memberikan usaha terhadap tembok tersebut. Kita mungkin hanya akan merasa lelah sebab telah membebaskan energi melalui otot, tapi tembok tetap tidak akan bergerak. Dalam kurung, S sama dengan 0. Jika hal tersebut dimasukkan ke dalam rumus usaha W sama dengan F dikali S, maka hasilnya adalah usaha 0. Contoh soal yang pertama yaitu sebuah balok dengan massa M berada pada bidang datar. Balok tersebut ditarik oleh gaya sebesar 60N ke kanan. Jika balok berpindah jauh 100 cm, maka hitunglah usaha yang dilakukan gaya tersebut. Jawab, diketahui F sama dengan 60N, S sama dengan 1 cm sama dengan 1 meter. Ditanya W, dijawab W sama dengan F dikali S, sama dengan 60 dikali 1, sama dengan 60J. Yang soal nomor 2 yaitu sebuah benda yang beratnya 10N berada pada bidang datar. Pada benda tersebut bekerja sebuah gaya mendatar seberat 20N, sehingga benda perpindahan sejauh 50 cm. Berapakah usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut? Jawab, diketahui W sama dengan 10N, F sama dengan 20N, S sama dengan 50 cm sama dengan 0,5 meter. Ditanya W, dijawab W sama dengan F dikali S sama dengan 20 dikali 0,5 sama dengan 10J. Soal yang ketiga, dua orang pekerja memindahkan sebuah benda sejauh 5 meter. Jika orang pertama mendorong benda tersebut dengan gaya 100 Newton dan orang kedua dengan gaya 200 Newton, berapa usahanya? Jawab, diketahui W1 sama dengan 100 dikali 5 sama dengan 500 Joule. W2 200 dikali 5 sama dengan 100 Joule. Ditanya W total. Dijawab, W total sama dengan W1 plus W2 sama dengan 500 Joule plus 1000 Joule sama dengan 1500 Joule. Selanjutnya nomor 4. Ada sepotong kayu yang diketahui mempunyai massa M berada di bidang yang datar. Kemudian kayu tersebut ditarik oleh gaya sebesar 30N ke kanan. Apabila kayu tersebut pindah sejauh 50 cm, jadi berapakah usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut? Jawab, diketahui F sama dengan 30N, S sama dengan 50 cm diubah menjadi 0,5 meter. Ditanya W, jawab W sama dengan F dikali S sama dengan 30 dikali 0,5 sama dengan 15 Joule. Selanjutnya nomor 5. Sebuah benda diam di atas permukaan lantai licin pada benda dikerjakan gaya F sama dengan 10N.
Membentuk sudut 30 derajat terhadap permukaan lantai. Jika benda bergerak sejauh 1 meter, berapa usaha yang dilakukan oleh gaya F pada benda? Jawab, diketahui F sama dengan 10N, Fx sama dengan F cos 30 derajat sama dengan 10 dikali 0,5 akar 3 sama dengan 5 akar 3. S sama dengan 1M. Ditanya W. Dijawab, W sama dengan F dikali S. Sama dengan 5 akar 3 dikali 1. Sama dengan 5 akar 3 Joule. Cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.